Halo saudara, selamat pagi. Regulasi sosial commerce akhirnya satu suara. Sudah satu suara nih ya. Selengkapnya kami bahas di Kompas Bisnis bersama saya Glenny Soktania. Pro kontra tentang boleh atau enggak jualan di sosial media resmi berakhir lewat peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 31 tahun 2023. Saudara, isinya tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi sebelumnya ada 3 kementerian yang beda pandangan tentang sosial media dan e-commerce alias e-dagang. Level playing field yang gak adil, ini yang jadi alot banget untuk dibahas. Ya, silakan jualan di sosial media tapi sebatas promo. Terus transaksinya gimana? Ya lewat e-commerce. Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bilang bahwa pengaturan platform digital di e-commerce saat ini masih sangat lemah. Nih ya, termasuk soal pengaturan arus barang masuk dan juga ini masih lemah. Sehingga pasar saat ini didominasi oleh produk yang dari Tiongkok dijual sangat murah dan kemudian memukul, menghantam produk dalam negeri. UMKM pun ya ataupun industri di pasar offline seperti kita tahu beberapa hari ini jadi sorotan adalah Tanah Abang dan beberapa pasar offline lain ini sangat terdampak. Contohnya misalnya ya, masyarakat bisa beli barang murah di TikTok atau ini yang berasal dari luar negeri. Hal ini dianggap tidak adil bagi pasar dalam negeri. Nah, lewat regulasi baru ini ada 6 model bisnis pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE dalam negeri yang diakui. Ke-6 model bisnis ini sepertinya yang pertama adalah retail daring, loka pasar, iklan baris, platform pembanding harga, daily deals, dan juga social commerce. Nah, saudara, kenapa harus ada bisnis model yang jelas? Tujuannya adalah untuk mempermudah pembinaan dan juga pengawasan. Model-model bisnis inilah yang menjelaskan level playing field-nya, arena tanding yang sebanding. Ya, bahasa ininya adalah apple to apple. Sosmed ya dengan sosmed saingannya, e-commerce ya dengan e-commerce saingannya, bukan identitas ganda. Kami berikan contoh untuk Anda, misalnya adalah loka pasar. Ini adalah penyedia sarana proses transaksi dalam sistem elektronik komersial, baik berupa laman maupun aplikasi dan wadah bagi pedagang untuk memasang penawaran barang ataupun jasa. Sedangkan social commerce adalah penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu, dan juga atau fasilitas tertentu yang memungkinkan pedagang dapat memasang penawaran barang dan atau jasa. Jadi balik lagi nih saudara ya, media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Jadi lawan tandingnya lebih clear. Nggak cuma soal identitas model bisnisnya yang dipisah dan juga diperjelas. Di dalamnya juga ada substansi lain. Kalau model bisnis tadi adalah identitas, nah kalau substansi ini aturan tandingnya. Ada 5 hal yang diatur. Yang pertama adalah harga barang impor minimal $100 Amerika, daftar barang impor e-commerce, syarat khusus pedagang luar negeri di loka pasar, social commerce dilarang jadi produsen, larangan penguasaan data oleh PPMSE dan afiliasi. Salah satu poin yang paling menonjol adalah terkait dengan harga barang impor yang dijual secara daring. Ini jelas aturannya, nggak boleh kurang dari $100 Amerika Serikat per unit. Ya, nilainya kurang lebih setara 1,5 juta rupiah. Nah, terus kalau kita mau beli HP atau beli barang elektronik yang harganya lebih dari itu, bagaimana? Kan barang-barang ini mostly impor. Ini akan turun menjadi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tertulis. Nilai $100 ini dimaksud utamanya adalah untuk melindungi produk-produk UMKM. Jadi produk luar negeri yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri dan ini juga sebenarnya bertujuannya adalah untuk dilindungi. Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA mengaku belum menerima dokumen akhir revisi peraturan Mendak mengenai aturan social commerce.
Mereka menegaskan secara prinsip mereka akan bersinergi dengan pemerintah Indonesia. Cek di aplikasi TikTok. Wakil Ketua Umum AIDEA, Budi Primawan, menyebutkan AIDEA akan memberikan asesmen dari peraturan yang baku. Budi menegaskan AIDEA akan bekerja sama dengan pemerintah dan mematuhi aturan yang dikeluarkannya. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan mengeluarkan larangan untuk transaksi dagang melalui media sosial pada Senin lalu. Media sosial hanya diperbolehkan menjadi fasilitas promosi. Oke, coba kita cek di aplikasi TikTok. Nah, scrolling, nah langsung ketemu jadi peraturan yang akan keluar, batasan apa, peraturan apa yang dirubah ataupun baru yang nanti akan diundangkan oleh pemerintah. Nah, dari peraturan yang sudah baku itulah nanti kami akan melakukan asesmen, baik kami secara asosiasi maupun bersama para anggota. Pada dasarnya sih dan pada prinsipnya kami di asosiasi dan para anggota pasti akan mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.